Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Salam, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 18 Maret 2026 berjudul Melangkah Keluar dengan Iman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan. Saat kami merenungkan firman-Mu, ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepada pemeliharaanmu. Bukalah hati kami agar kami berani melangkah dengan iman, sekalipun kami tidak melihat jalan di depan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan 13. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Dan dia melakukannya. Namun baik makanan maupun minyaknya tidak habis sampai masa kelaparan berakhir. Janda dari Sarfat telah melangkah maju dengan iman, dan Tuhan telah memberi upahnya. Joseph Bates mengalami beberapa pengalaman serupa. Pada usia 36 tahun, ia telah mengumpulkan cukup uang untuk pensiun. Namun pada akhir tahun 1844, ia telah memberikan hampir semuanya untuk menyebarkan kabaran Miller. Kedermawanannya menempatkannya pada posisi di mana ia juga harus melangkah maju dengan iman. Pemikiran itu membawa kita kembali ke buku-buku kecilnya. Ia menemukan bahwa lebih mudah menulis buku daripada membayar untuk penerbitannya. Jadi pada musim gugur tahun 1847, ia duduk untuk menulis buku setebal lebih dari 100 halaman dengan hanya 12,5 sen yang dimilikinya. Tetapi sebelum ia pergi ke percetakan, istrinya memintanya untuk membelikan tepung. Namun karena hanya memiliki 12,5 sen, ia hanya dapat membeli 2 kilogram tepung. Istrinya yang tidak mengetahui keadaan suaminya bertanya, bagaimana mungkin seorang pria yang telah berlayar dengan kapal-kapal mengelilingi dunia pulang ke rumah hanya dengan sedikit tepung. Pada saat itu ia mengatakan 2 hal kepada istrinya. Pertama, bahwa ia telah menggunakan semua tabungannya, dan kedua, bahwa ia sedang menulis buku lain tentang hari Sabat. Berita itu benar-benar membuat istrinya frustasi.
Lagi pula, saat itu ia belum menerima hari Sabat seperti yang dikatakan Bates. Dia tidak memahami tugasku. Sebagaimana biasanya, dia memberi tahu Prudi, istrinya, bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Dan itu benar. Tak lama kemudian ia merasa terdorong untuk pergi ke kantor pos, di mana ia menerima surat yang berisi uang $10 di dalamnya. Dengan uang itu, ia dapat membeli bahan-bahan keperluan makanan yang cukup dan setidaknya dapat berpikir untuk menerbitkan bukunya. Walaupun demikian, saat itu ia tiba di percetakan dengan uang yang tidak cukup. Tetapi di sanalah ia mendapat mengetahui bahwa orang lain telah menanggung biaya penerbitan itu. Iman atau kebodohan? Itu tetap menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Tuhan terus memberkati mereka yang melangkah maju dengan iman. Dan terkadang, Dia masih menggunakan orang lain sebagai agennya dalam membayar kebutuhan kita. Yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, kisah janda Sarfat dan pengalaman Joseph Bates mengajarkan bahwa iman sejati seringkali menuntut langkah berani, bahkan ketika keadaan tampak tidak memungkinkan. Tuhan tidak pernah lalai dalam memelihara umat-Nya. Ketika kita melangkah dengan iman dan ketaatan, Dia bekerja dengan cara yang ajaib untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarlah kami untuk memiliki iman yang hidup dan berani seperti janda Sarfat. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Kuatkan hati kami untuk melangkah dengan iman, bukan dalam ketakutan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kuasa Tuhan melalui tangannya yang tidak kelihatan itu memberkati dan menuntun langkah kita di sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.